Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari ini kita akan sama-sama belajar pembelajaran lewat daring, lewat dalam jaringan, lewat via online, yang mana pada hari ini bahwasanya kita akan membahas materi pembelajaran yaitu SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Dalam sejarah kebudayaan Islam ini, sebelum kita menjelaskan letak bagaimana negara Arab, bagian timur, bagian utara, selatan, dan barat, maka pada hari ini juga kita akan membahas, sebelumnya itu membahas tentang bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum adanya Islam, masyarakat Arab pada zaman dulu dikenal dengan masyarakat zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah di sini adalah yang namanya zaman kebodohan. Bodoh dalam artian bukan mereka tidak bisa membaca, bodoh bukan artian bukan mereka tidak bisa menulis, akan tetapi mereka cerdas dalam berdagang, mereka cerdas dalam berniaga, mereka cerdas dalam bikin syair-syair, mereka cerdas juga dalam membuat bangunan dan tata kota. Akan tetapi di sini dikenal dengan zaman jahiliyah adalah mereka tidak mengenal dengan namanya Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Otomatis apabila mereka tidak mengenal Tuhan, maka tidak ada aturan di dalam hidupnya. Mereka tidak ada lagi yang mana yang baik, mana yang buruk. Mereka tidak mengenal yang mana hak, mana yang batil, mana ini yang boleh dan juga yang tidak diperbolehkan. Mereka hidup bebas sesuai dengan kemauannya masing-masing. Oleh karena itu disebutlah mereka ini hidup di zaman kebodohan. Kemudian mereka berperilaku, adanya tuntunan atau aturan hingga banyak menjadi cimpangan di tengah masyarakat. Nah, pada bab ini kita akan mengenal bangsa Arab pra-Islam terkait kondisi sosial masyarakat, perekonomian mereka, serta kepercayaan yang berkembang pada zaman itu. Oleh karena itu kita pahami dulu 14 abad yang silam sebelum Islamnya datang, sebelum Islam datang, pra-Islam, maka disebutlah zaman jahiliyah atau disebut dengan zaman kebodohan. Nah, kemudian adapun keadaan alam Jazirah Arab pada saat itu. Jazirah dalam bahasa Arab berarti pulau. Jazirah Arab berarti pulau Arab. Arab dengan sebutan Shibhul Jazirah. Namanya adalah Shibhul Jazirah. Ini menurut ahli sejarah yang menamai tanah Arab itu dengan sebutan Shibhul Jazirah, yang artinya semenanjung. Adapun secara geografis, adapun secara kontur geografis Jazirah Arab ini, yang pertama yaitu di sebelah utara. Di sebelah utara Jazirah Arab ini berbatasan dengan Suriah, Irak, dan Yordania. Yang kedua sebelah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan Teluk Oman. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Wilayah Jazirah Arab ini didominasi, disekelilingi dengan meliputi 4 wilayah ini, yaitu gurun pasir. Nah, jadi wilayah Jazirah Arab ini dominannya adalah Jazirah Arab ini pasir atau gurun pasir. Nah, di bagian utara terdapat gurun An-Naput namanya. Di bagian utara Jazirah Arab terdapat namanya gurun An-Naput yang disebut juga dengan Sahara Langit. Kedua, bagian selatan terdapat gurun Rob Al-Khali, yaitu gurun ini merupakan dataran keras, tandus yang memiliki pasir yang bergelombang. Di sebelah barat terdapat gurun Arabia. Gurun ini terletak di mana? Di wilayah Hijaz yang memanjang ke selatan sampai ke daerah Yaman. Kota Mekah dan Madinah terdapat di wilayah ini. Jadi kota Mekah dan Madinah ini adalah terletaknya di gurun yang terletak di Hijaz, bagian memanjang ke selatan sampai ke daerah ke wilayah Yaman.
Dan keempat, di bagian timur terdapat Gurun Harat yang daerah ini memiliki tanah yang tandus dan gersang. Meskipun begitu, Jazirah Arab ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa air yang namanya berupa air Zam-Zam. Di sana terdapat air Zam-Zam, seperti di Mekah terdapat air Zam-Zam, tumbuhan seperti buah kurma tumbuh subur di daerah Jazirah Arab ini. 4. Kemudian yaitu kehidupan sosial budaya dan bangsa Arab di saat pra-Islam, sebelum Islam itu datang. Yang namanya ini seperti kehidupan sosial pada umumnya, bangsa Arab pra-Islam memiliki perilaku sosial yang baik dan buruk. Berikut ini beberapa bentuk kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam. Yang pertama adalah sifat fanatisme. Fanatisme kabilah. Fanatisme kabilah ini mereka membanggakan suatu kelompok, kabilah ini membanggakan suatu kelompok, suatu kaum daripada grup-grup mereka sendiri. Mereka membanggakan kabilah A, mereka membanggakan kabilah B, akhirnya saling membanggakan, karena saling membanggakan, saling menghujat, dan akhirnya mereka berkelahi atau bertengkar. Nah inilah salah satu sifat daripada dulu, yaitu sebelum datangnya Islam, disebut dengan zaman jahiliyah ini. Mereka tidak mengenal namanya aturan, mereka tidak mengenalnya baik dan buruk. Apa yang mereka mau, apa yang mereka kehendaki sesuai dengan pikirannya, diliputi sesuai dengan hawa nafsu mereka, keinginan mereka, maka mereka akan lakukan. Yang kedua adalah menjaga harga diri, tidak mau menerima hinaan dan berani pantang mundur. Nah, mereka tidak ingin dihina. Artinya mereka tidak mau salah. Selalu berkata benar, selalu ingin benar, selalu ingin benar, selalu ingin menang. Sering konflik, sering terjadi konflik. Artinya sering terjadinya perselisihan di antara mereka. Bahkan antar kabilah pun karena saking fanatismenya, kebanggaan dari sifat mereka, pantang mundur ini hingga menyebabkan banyak sekali perperangan atau perkelahian di antara mereka. 4. Kesadaran hidup membentuk watak yang jujur, dapat dipercaya, meninggalkan dusta, memenuhi janji, dan tidak berkhianat. 5. Gemar bersyair. Nah, mereka gemar bersyair, syair-syair Arab, mereka gemar bersyair, memuliakan tamu, dan juga berlomba dalam kedermawanan menolong. 6. Agar dianggap dermawan, agar dianggap orang yang suka memberi, agar dianggap orang suka bersedekah. Mereka ini justru membuat tradisi berpoya-poya, berjudi, bermabuk-mabukan, serta merajalela. Nah, inilah yang disebut dengan tadi masyarakat jahiliyah tadi. Mereka sukanya berpoya-poya, ada uang mereka dapat berpoya-poya, mereka kemudian sering bertengkar, sering berkelahi, kemudian suka bermain judi atau mengundi nasib mereka, dan juga mereka pun senang untuk melakukan, tidak segan untuk melakukan perzinahan di antara mereka sendiri. 7. Para wanita suka bersolek atau tabarut atau memamerkan kecantikan mereka. Nah, pada saat zaman jahiliyah, pada saat mereka sebelum mengenal Islam, para wanita senang bersolek-solek, senang untuk menghias dirinya agar mana seorang laki-laki itu menarik untuk melihatnya. Nah, ingin menarik melihatnya, kemudian suka kepada mereka. Nah, akhirnya sesama perempuan pun mereka asik untuk bersolek. Nah, inilah salah satu pelajaran yang sebelum kita masuki ke pelajaran yang berikutnya. Ada dua hal yang ingin Bapak simpulkan hari ini, ingin saya simpulkan hari ini, yaitu keadaan alamnya tadi, Jazirah Arab tadi, kemudian kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Adapun pembelajaran yang akan datang kita lanjutkan di sesi yang akan datang. Dan dalam waktu yang singkat ini pembelajaran SKI, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.